bersyukur kepadamu ya Tuhan. Ku memuji namamu ya Tuhan. Ku serahkan seluruh hidupku ini di dalam tangan-Mu Tuhan. Sobat yang berbahagia, jumpa lagi bersama saya Pendeta Dani Titali dalam acara Covid 5. Kami haus akan firman Tuhan 5 menit saja. Tetapi sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Terpuji Allah Bapa kami yang ada di surga. Kami ada di hari yang terakhir dalam bulan yang berjalan, 31 Agustus tahun 2020. Kami siap melangkah di dalam usbu yang baru, bahkan siap menyambut bulan yang baru, bulan September. Biarlah segala sesuatu kami memohon Tuhan memimpin kami lewat Roh Kudus, secara khusus dalam kebenaran firman Tuhan yang menjadi penuntun untuk kami melangkah di dalam kerja, karya, dan aktivitas kami di tengah-tengah situasi pandemik saat ini. Berfirman kepada kami Bapa selaku anak-anak-Mu, kami siap untuk mendengar. Amin. Pembacaan firman Tuhan saat ini terambil dari Yesaya pasal 43. Yesaya pasal 43 ayatnya yang keempat. Yesaya 43 ayat yang keempat, firman Tuhan berkata begini. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Demikianlah firman Tuhan. Sobat yang berbahagia, gagal ujian, tidak naik kelas, kena PHK, usaha bangkrut, tidak punya harta benda, suami tidak lagi sayang kepada istri, anak-anak, dan keluarga. Sebaliknya, istri meninggalkan suami, anak-anak, dan keluarga. Teman semakin hari semakin menjauh. Dan masih banyak lagi hal yang dapat menimbulkan perasaan menjadi seorang yang tidak berarti ataupun tidak berharga. Mungkin hal-hal demikian yang tadi saya sebutkan pernah Bapak, Ibu, dan saya alami. Pernah kita mengalami hal itu. Entah karena mengapa dan mengapa. Itu yang selalu bertanya-tanya dalam setiap kehidupan kita. Bahkan mungkin kita berpikir Tuhan sudah meninggalkan kita. Tuhan sudah tidak peduli dengan kita. Tuhan sudah tidak sayang dengan kita. Apakah kita berharga atau tidak berharga di mata Tuhan? Lalu apa yang terjadi? Yang bisa kita lakukan hanyalah mengeluh, dan mengeluh. Merasa sebagai orang yang paling malas di dunia ataupun sedunia. Malas untuk bangkit dan berbuat sesuatu. Dan pasrah. Dan akhir-akhirnya benar-benar kalah. Apakah itu sebagai anak-anak Tuhan yang pasrah dalam setiap kehidupan? Firman Tuhan kepada Yesaya menyatakan bahwa Dialah yang telah menciptakan bangsa Israel yang saat itu sedang berada di tengah situasi pembuangan. Firman yang memberikan penghiburan, harapan, kekuatan. Dia mengenal bangsa itu dengan karib, menyertai selama perjalanan menuju tanah perjanjian, dan mengasihi mereka dengan luar biasa. Mereka berharga di mata Tuhan. Walaupun kehidupan Israel pada saat itu jauh dari kehendak Tuhan, marah Tuhan dan sebagainya, tapi tetap mereka berharga di mata Tuhan. Ini menjadi penguatan bagi bangsa Israel dalam keterpurukan mereka di pembuangan. Lalu apa yang terjadi? Perlahan-lahan tetapi pasti muncullah kehidupan semangat dalam kehidupan orang-orang Israel. Karena mereka percaya ada kekuatan baru, ada semangat baru, ada harapan baru di dalam Tuhan. Bahkan terutama dalam janji pemulihan
yang Tuhan sendiri sampaikan, yaitu janji akan menghimpun mereka kembali. Ternyata janji ini bukan hanya untuk orang-orang Israel saja. Janji itu pun saudara dan saya pun menikmatinya. Janji Tuhan tidak pernah Tuhan ingkar janji. Janji Tuhan selalu ya dan amin. Tinggal dalam kehidupan saya dan persekutuan. Maukah tidak kita siap menerima janji Tuhan, walaupun dalam setiap kehidupan pergumulan kita yang begitu berat. Tapi Tuhan tidak pernah ingkar janji. Keadaan terpuruk memang dapat menyebabkan hilangnya sukacita, kebahagiaan, bahkan damai sejahtera di dalam hidup, sehingga merasa menjadi orang yang gagal dan sudah tidak berharga di mata Tuhan. Pergumulan kita sama-sama berat. Firman Tuhan mengingatkan bahwa Tuhan selalu melihat kita berharga di matanya. Kita tidak akan pernah disia-siakan. Sebaliknya, justru dicintainya dengan luar biasa. Sepuruk-buruknya kita, sedosa-dosanya kita, hal apapun yang kita lakukan, Tuhan tidak pernah menutup mata dan mendengarkan kita. Tuhan tidak bilang, pergilah kau. Tapi dengan tangannya yang terbuka, semua yang ditulis sudah berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tinggal respon saya dan persekutuan. Mau tidak datang kepada Tuhan minta ampun. Mau tidak dengan sepenuh hati untuk ada dalam sebuah perubahan. Tuhan selalu menunggu jawaban kita. Tuhan selalu menanti kita. Karena Tuhan yakin dan Tuhan inginkan dan Tuhan sudah memberikan bahwa kita berharga di mata Tuhan. Karena itu persekutuan yang berkata Tuhan. Bukankah hal ini harusnya menguatkan dan memampukan kita untuk bangkit dan untuk tetap berusaha melakukan apa yang terbaik yang dapat dilakukan. Ingat, percaya kepada Tuhan dalam setiap perjalanan kehidupan. Pergumulan pandemik saat ini, yakin dan percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita karena Dia tahu kita berharga di mata Tuhan. Berdirilah di depan cermin dan katakan, aku berharga di mata Tuhan. Dan berhenti mengeluh. Karena apa? Tuhan Allah itu baik bagi kita. Immanuel.